saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau, nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum. Presiden Joko Widodo melantik Letjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjadi Kasat, Maruli pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Ia juga pernah ditunjuk sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Nah, Maruli juga merupakan menantu dari Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan. Presiden Joko Widodo menunjuk Letjen TNI Maruli Simanjuntak untuk menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Menantu Luhut Binsar Panjaitan ini menjadi kandidat kuat karena pernah bertugas sebagai Komandan Grup A Paspampres yang mengawal kegiatan Presiden Jokowi. Lulusan Akmil tahun 1992 ini mengantungi banyak prestasi sepanjang karir militernya, terutama ketika ditunjuk sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra dan ketika menjadi perwira bantuan Madya Operasi Kopassus. Dalam keterangan persnya, Maruli menegaskan bahwa TNI akan bersikap netral dalam kontestasi politik 2024. Sebetulnya Presiden juga menekankan tadi yang tadi saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik. Itu kalau bisa ditingkatkan ya lebih baik, dan juga mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau, nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum. Pelantikan KSAD ini berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 103/TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan. Sebuah buku elektronik berjudul Melanggengkan Dinasti Jokowi beredar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp. E-book tersebut menjelaskan dugaan ketidaknetralan aparat dalam memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024. Sebuah buku elektronik atau e-book berjudul Melanggengkan Dinasti Jokowi, Lupakan Netralitas, Korbankan Rekan Sejawat, beredar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp. Isi dalam e-book sebanyak 22 halaman ini menjelaskan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024 yang memihak salah satu pasangan Capres-Cawapres. Selain itu, dalam e-book ini juga disebutkan beberapa nama yang diduga berperan penting dalam memastikan kemenangan paslon tertentu di Pilpres 2024. Namun benarkah dugaan politik dinasti Jokowi yang tersurat dalam e-book ini? Atau jika sekedar hoax, lantas apa yang ditunggu pihak kepolisian untuk mengungkap dalang beredarnya e-book tersebut? Mahkamah Konstitusi hari ini membacakan putusan gugatan ulang terhadap putusan batas usia Capres dan Cawapres. Putusan ini terkait permohonan seorang mahasiswa yang meminta Capres-Cawapres di bawah 40 tahun bisa ikut kontestasi, asalkan berpengalaman minimal sebagai gubernur atau wakil gubernur. Putusan terkait syarat Capres-Cawapres diketok 8 hakim di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta tanpa melibatkan Anwar Usman karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK. MK menolak perkara nomor 141/PUU 21 tahun 2023 yang mengatur syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku
permohonan provisi tidak dapat diterima, pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya, gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang bernama Brahma Aryana. Salah satu alasan pengajuan gugatan itu adalah latar belakang putusan MK yang membuat pro kontra. KPK tetapkan tersangka baru terkait suap proyek Bandung Smart City yang menjerat Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Konspirasi Prabu segera kembali.